Kami dari kelompok 1, saya Mulyana dan rekan saya Nurul Fajri. Kami akan membahas tentang perumusan strategi berdasarkan research based approach. Berikut ini pembahasan mengenai perumusan strategi berdasarkan research based approach. Research based approach, sumber daya, kemampuan, matrik pengembangan kompetensi, keterkaitan sumber daya, kemampuan, dan keunggulan kompetitif. Apa itu research based approach? Research based approach atau pendekatan berbasis sumber daya, di mana perusahaan sumber daya yang dimiliki harus mempunyai keunggulan yang kompetitif. Bila pendekatan struktur industri memiliki asumsi bahwa formulasi strategi dan keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh struktur industri di mana perusahaan berada, maka research based approach berpendapat bahwa formulasi strategi dan keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam bentuk kompetensi yang unik atau distinctive kompetensi dalam terminologi Palahad dan Hamel 1990. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pembuatan strategi yang dilakukan oleh perusahaan baik pada level fungsional, bisnis, maupun korporat bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif pada level apapun strategi tersebut dibuat. Perusahaan senantiasa harus mengembangkan distinctive kompetensi agar perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif. Distinctive kompetensi merupakan keunggulan spesifik yang dimiliki perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan diferensiasi produk mereka terhadap produk pesaing dana atau memiliki biaya lebih rendah dibanding pesaing, sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh keunggulan bersaing atau kompetitif. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih besar dibandingkan rata-rata profitabilitas pesaing dalam suatu industri. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang kompetitif selanjutnya apabila perusahaan mampu mempertahankan kemampuan labaan atau profitabilitasnya dibandingkan profitabilitas rata-rata industri selama bertahun-tahun. Distinctive kompetensi yang memiliki suatu perusahaan berasal dari dua hal yang sangat melengkapi satu sama lain, yaitu resource dan kemampuan. Berikutnya pembahasan mengenai sumber daya atau resource. Sumber daya atau resource adalah berbagai jenis input yang dimasukkan ke dalam proses operasi perusahaan. Resource mencakup modal, fasilitas fisik, manusia, teknologi, dan berbagai pendukung organisasi perusahaan yang memungkinkan suatu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Sumber daya organisasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya tak berwujud. Resource terbagi menjadi dua, tangible resource atau sumber daya berwujud dan intangible resource atau sumber daya tak berwujud. Tangible resource contohnya ialah mesin, gedung, modal. Sedangkan intangible resource contohnya human capital, customer relation, brand. 3 jenis sumber daya berwujud. Yang pertama, modal manusia atau human capital.
mencakup di dalamnya berbagai pengetahuan, keahlian, kemampuan, pengalaman, kecerdasan, kreativitas, dan motivasi yang dimiliki individu di dalam perusahaan. Kemudian adanya modal struktural atau struktural kapital, mencakup proses yang dimiliki perusahaan, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, database, nilai-nilai perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, modal pelanggan atau customer capital, mencakup pemahaman terhadap permintaan dan referensi pelanggan, tingkat retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas, besar pangsa pasar perusahaan. Di era reformasi saat ini, peran aset sumber daya yang tak berwujud menjadi semakin besar dibandingkan dengan peran sumber daya yang berwujud. Hal ini tercermin dari semakin besarnya nilai pasar dari aset tak berwujud seperti human capital, database, dan informasi sistem, high quality process, customer relationship, dan brand image. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan sumber daya manusia berharga. Collins dan Montgomery 1998 menyebutkan ada 3 faktor yang menentukan nilai dari sumber daya perusahaan, yaitu customer demand, yaitu faktor penentu pertama yang akan menentukan nilai dari suatu sumber daya adalah pasar produk itu sendiri. Sumber daya yang berharga dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan pada kisaran harga di mana konsumen bersedia membayarnya, selain harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan. Resource scarcity, faktor kedua yang akan menentukan apakah suatu sumber daya bernilai atau tidak adalah pasokan sumber daya tersebut. Dalam hal ini, sumber daya akan memiliki nilai bila pasokan sumber daya tersebut terbatas, sehingga sumber daya tersebut menjadi langka. Bila sumber daya tersedia dalam jumlah yang melimpah sehingga setiap perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya tersebut, maka sumber daya tersebut tidak akan menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Probability, yaitu faktor ketiga. Probability, meski suatu sumber daya telah dapat memenuhi permintaan konsumen dan sumber daya tersebut langka, masih ada pertanyaan tersisa mengenai siapa yang memperoleh distribusi keuntungan atau profit yang diciptakan oleh sumber daya tersebut. Dalam hal ini perlu dipertanyakan apakah perusahaan mampu menuai keuntungan dari keunggulan kompetitif yang diciptakan oleh sumber daya yang mereka miliki, meski mampu sumber daya perusahaan menangkap distribusi keuntungan yang tercipta dalam suatu industri, maka sumber daya tersebut semakin berharga. Berikutnya adalah kemampuan. Baiklah, mengenai strategi resource-based approach ialah kemampuan, yaitu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki dan memberdayakan sumber daya tersebut secara produktif. Secara umum, kemampuan perusahaan berasal dari 3 hal, yaitu struktur organisasi, proses organisasi, dan sistem pengendalian organisasi. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Bagaimana kompetensi yang dimiliki perusahaan akan membentuk strategi jangka panjang yang dikembangkan perusahaan. Berikut digambarkan oleh Hamel dan Prahalat 1994.
dalam sebuah matriks dengan mempertimbangkan dua dimensi, yaitu industri yang akan dimasuki dan kompetensi yang diperlukan. Fill in the blanks. Sisi kiri bawah kuadran di dalam gambar menunjukkan portofolio kompetensi pada produk yang dimiliki perusahaan saat ini. Istilah fill in the blanks merujuk pada adanya berbagai peluang untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan di dalam industri saat ini, mengalami pengalihan kompetensi yang dimiliki perusahaan saat ini pada peluang bisnis yang baru. Sebagai contoh, Canon dapat meningkatkan posisi bersaingnya di bisnis kamera melalui pengalihan kompetensi mikroelektronik yang mereka miliki pada saat menggeluti bisnis fotokopi untuk mendukung pengembangan kamera yang digunakan fitur elektronik seperti kamera yang memiliki kamera autofocus. Selanjutnya, primer plus tint. Bagian kiri atas kuadran diberi judul primer plus tint, yang berarti distinctive competencies baru apalagi yang harus dimiliki oleh perusahaan saat ini untuk memastikan bahwa perusahaan masih berada dalam urutan pertama penyedia produk dalam 10 tahun ke depan di dalam industri yang saat ini dimiliki perusahaan. Sebagai contoh untuk menetapkan posisinya dalam peta persaingan bisnis fotokopi, Canon memutuskan untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang electronic imaging. Kompetensi baru ini telah memungkinkan Canon memperluas produk range-nya yang mencakup fotokopi laser, fotokopi warna, dan kamera digital. Selanjutnya, white space. Sisi kanan bawah kuadran di dalam gambar diberi nama white space karena masalah utama yang diajukan dalam hal ini adalah seberapa baik perusahaan mengombinasikan kompetensi yang dimilikinya saat ini. Yang selanjutnya adalah mega opportunities. Pada kuadran kanan atas, perusahaan memiliki peluang usaha yang menarik di bidang industri yang baru, tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil dalam bisnis tersebut. Selanjutnya adalah keterkaitan sumber daya, kemampuan, dan keunggulan kompetitif. Michael Heath 1999 memberikan deskripsi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan keberhasilan perusahaan dalam memproses keunggulan kompetitif melalui penerapan strategi yang disebut strategic competitiveness, yang memungkinkan perusahaan memperoleh tingkat pembelian atas penggunaan modal yang sangat tinggi. Sebagaimana digambarkan, Michael Heath menyebutkan resource-based model atau industrial organization model. Pada gambar terlihat bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya atau resources dan kemampuan, yaitu capabilities, dengan syarat perusahaan berada di dalam industri yang memiliki daya tarik industri yang tinggi, yang dicicirkan oleh tingkat profitabilitas rata-rata perusahaan dalam industri. Bila perusahaan memiliki sumber daya dan kemampuan yang tepat dalam suatu industri yang dimiliki daya tarik tinggi, maka perusahaan akan memiliki peluang untuk mengeksploitasi berbagai peluang yang terdapat di industri tersebut. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman maupun dari ibu kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.